Majapahit merupakan kemaharajaan Hindu Buddha terbesar di Nusantara yang berpusat di wilayah Jawa Timur. Letaknya geografisnya sangat strategis, baik dari sisi pertahanan maupun ekonomi, yang menjadi kunci kejayaannya di masa lampau. Berikut adalah penjelasan mengenai letak geografis Kerajaan Majapahit. 1. Pusat pemerintahan di Trowulan. Pusat Kerajaan Majapahit terletak di daerah Trowulan yang saat ini dalam wilayah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Yang kedua, pemanfaatan Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Majapahit memiliki keuntungan geografis yang unik karena terletak di jalur aliran Sungai Brantas. Yang ketiga, akses ke jalur perdagangan laut. Meskipun pusatnya di pedalaman, pengaruhnya geografis Majapahit mencakup pelabuhan utama seperti Canggu, pelabuhan sungai, serta pelabuhan laut di Tuban dan Gresik. Yang keempat, kesuburan tanah volkanik. Secara geologis, wilayah Majapahit berada di kawasan yang kaya akan material vulkanik dari gunung-gunung berapi di sekitarnya. Hal ini menjadikan tanah di pusat kerajaan sangat subur untuk penanaman padi dengan sistem irigasi yang maju. Sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit dikenal sangat teratur dan terstruktur, menggabungkan konsep kepemimpinan teokratis, dewa atau raja, dengan birokrasi yang efisien. Berikut adalah poin-poin utama sistem pemerintahannya. Yang pertama, puncak pimpinan, raja. Raja dipandang sebagai titisan dewa di dunia yang memegang kekuasaan absolut. Dan yang kedua, ada badan penasihat. Ini adalah Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga dekat raja. Yang ketiga, ada pelaksana pemerintahan. Jabatan ini diisi oleh 3 orang putra raja yang bertugas sebagai pelaksana operasional. Dan yang keempat ada kabinet eksekutif. Ini adalah kabinet yang paling berperan dalam teknis pemerintah, dipimpin oleh seorang mahapati seperti Patih Gajah Mada. Sistem ekonomi Kerajaan Majapahit didasarkan pada perpaduan yang harmonis antara sektor agraris, pertanian, dan maritim atau perdagangan laut. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Berikut ada 3 pilar utama sistem ekonomi Majapahit. Yang pertama, sektor agraris atau pertanian padi. Majapahit memanfaatkan kesuburan tanah di pedalaman Jawa Timur. Kedua, sektor maritim dan perdagangan. Majapahit menguasai jalur perdagangan laut di Nusantara yang menghubungkan barat dan timur. Yang ketiga, alat pembayaran dan mata uang. Ekonomi Majapahit sudah sangat maju dan penggunaan mata uang yang teratur. Kehidupan sosial dan budaya Majapahit mencerminkan masyarakat yang sangat maju, toleran, dan memiliki apresiasi seni yang tinggi. Keberhasilan mereka memadukan berbagai kepercayaan menjadi fondasi persatuan yang kuat. Berikut adalah poin-poin utamanya. Yang pertama, toleransi beragama, Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Majapahit mayoritas memeluk agama Hindu, Siwa, dan Buddha. Meskipun berbeda, keduanya hidup berdampingan dengan harmonis. Yang kedua, struktur sosial yang teratur. Masyarakat terbagi dalam pelapisan sosial berdasarkan kasta, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun penerapannya di Jawa tidak sekaku di India. Yang ketiga, pencapaian sastra yang luar biasa. Masa Majapahit adalah zaman keemasan sastra Jawa kuno. Banyak karya besar yang dihasilkan oleh para pujangga istana, di antaranya yang pertama Negara Kertagama, yang kedua Sotasoma dan Arjuna Wijaya. Yang keempat, seni dan arsitektur khas. Kebudayaan visual Majapahit sangat ikonik, terutama dalam penggunaan batu bata merah tanpa semen yang digasok hingga rapat, teknik kosot. Yang kelima, tradisi dan hiburan rakyat. Rakyat sering mengadakan perayaan besar, terutama saat hari raya keagamaan atau setelah panen. Keruntuhan Majapahit tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui proses pelemahan bertahap yang dipicu oleh faktor internal dan eksternal. Berikut adalah ringkasan penyebab utamanya. Yang pertama, krisis suksesi, Perang Peregrek. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada 1389, terjadi perebutan tahta antara Vikramawardhana dengan Bre Wirabumi. Konflik
Republik ini memuncak dalam Perang Peregreg 1404 sampai 406 yang menguras sumber daya kerajaan. Dan yang kedua, hilangnya tokoh pemersatu. Kerajaan Majapahit sangat bergantung pada kewibawaan pemimpinnya. Dan yang ketiga, perkembangan Islam dan Kesultanan Demak. Munculnya pusat-pusat perdagangan Islam di pesisir utara Jawa melemahkan monopoli ekonomi Majapahit. Dan yang keempat, kemunduran ekonomi. Majapahit kehilangan kendali atas jalur perdagangan rempah-rempah. Dan yang kelima, serangan terakhir. Secara tradisional, keruntuhan Majapahit sering dikaitkan dengan tahun 1478 Saka 1400 yang ditandai dengan Candra Sengkala, Sirna, Ilang Kercaning Bumi. Jejak pengaruh kerajaan Majapahit sangat mendalam dan masih bisa kita rasakan hingga hari ini, baik dalam bentuk fisik maupun identitas kebangsaan Indonesia. Yang pertama, konsep wilayah Nusantara. Majapahit adalah inspirasi utama di balik konsep kesatuan wilayah Indonesia. Yang kedua, simbol negara dan semboyan. Banyak simbol kedaulatan Indonesia yang berakar dari era Majapahit. Yang ketiga, arsitektur dan estetika. Gaya bangunan Majapahit yang menggunakan bata merah presisi tanpa perekat semen mempengaruhi arsitektur di Jawa dan Bali. Dan yang keempat, ada sistem birokrasi dan hukum. Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang sangat terorganisir dengan adanya Dewan Pertimbangan dan kodifikasi hukum bernama Kutaramanawa. Prinsip-prinsip pengaturan pajak, perdagangan laut, dan tata kelola agraria yang mereka terapkan menjadi fondasi bagi kerajaan-kerajaan setelahnya. Dan yang kelima, jejak budaya dan sastra. Banyak karya sastra besar lahir pada masa ini, seperti Negara, Kereta, Agama, yang memiliki gambaran detail tentang kehidupan sosial dan politik masa itu.